Hai semua, Assalamualaikum. Mau punya usaha donat kentang premium yang hits tapi bingung mulainya dari mana? Di video kali ini aku berbagi resep donat kentang premium. Donat cantik di dalam box ini bisa jadi ide usaha masa depan kamu. Yuk belajar dari nol bareng aku dan jadikan hobi bakingmu jadi cuan. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kalau bahan keringnya udah rata, kemudian kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan. Masukin juga 1 butir telur utuh dan 1 kuning telur dengan berat 60 gram. Masukin juga susu cair yang udah dicampur dengan es batu sebanyak 35 gram. Lalu kita aduk dulu pakai spatula seperti ini. Dan kalau dirasa susah diaduk pakai spatula, lanjut kita uleni pakai tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya, dan ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Sambil kita masukin sedikit demi sedikit untuk susu cairnya supaya adonannya tidak kelembekan. Nah, kalau adonannya udah menyatu dan setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 30 gram margarin dan 2 gram garam. Baru kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan tinggi ya, di nomor 4 atau di nomor 5, dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah margarin masuk, diuleni selama kurang lebih 12 menit, adonannya udah kalis, terlihat dari adonan yang udah mulus dan di mangkuk adonannya udah nggak ada yang lengket lagi. Dan lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian kita bentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja. Kemudian kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu dibulatkan hingga padat untuk mengunci adonan supaya pas ditimbang atau dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang. Dan tanpa di resting lagi, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 35 gram karena di sini aku mau buat donat reguler ya. Bisa juga ditimbang dengan sesuai selera masing-masing, sesuai dengan harga jualnya. Setelah adonan selesai ditimbang, langsung aja kita bulatkan satu persatu. Sebelumnya aku cubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaannya mulus supaya pas di rounding nanti lebih gampang atau lebih mudah ya. Nah, seperti ini lanjut kita rounding hingga bulat, rapat dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya itu terkunci dengan rapat ya. Jadi bisa kita cubit-cubit lagi seperti ini. Pokoknya wajib banget sampai benar-benar padat. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan setelah adonan dibulatkan, lalu kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat seperti ini. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut akan kita resting dulu selama kurang lebih 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Seperti biasa kita taburi dulu pakai tepung terigu bagian atasnya untuk menjaga kelembapan adonan. Kalau udah, lanjut akan kita lubangi bagian tengahnya. Untuk donat kali ini aku nggak pakai cetakan, jadi langsung aja dimulai dari adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri pakai tepung terigu, kemudian kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk. Dan kemudian kita putar-putar seperti ini supaya hasil lubangnya nanti bisa lebih besar ya.
Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket atau memudahkan kita saat penggorengan. Jadi donatnya tidak kesentuh tangan ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Atau kalau mau pakai cetakan juga boleh, pakai cetakan diameter 8 cm ya. Dan ini dia hasil donatnya. Setelah selesai dilubangi semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup, jadi di proofing aja di tempat terbuka seperti ini. Dan ini dia hasil donatnya. Setelah di proofing selama 2 jam, hasilnya udah ngembang 2 kali lipat dan menul-menul banget seperti ini. Dan ini udah siap untuk kita goreng. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Untuk meniriskan donat agak sedikit dibanting ya, supaya white ringnya tidak merosot. Dan setelah donatnya dingin, lanjut kita tambahkan topping. Untuk toppingnya ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Kalau mau dijual, lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Untuk topping yang aku gunakan, aku pakai glaze coklat, glaze tiramisu, glaze susu, glaze cappuccino, dan juga glaze matcha. Untuk pelengkap topping lainnya ada mesis coklat, kacang tanah cacah, red velvet crumb, oreo crumb, matcha crumb, biskuit crumb, dan juga keju parut. Bisa ditambahin juga pakai topping strawberry supaya lebih cantik. Untuk topping yang aku buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan ini dia hasil donatnya. Setelah selesai dikasih topping, lanjut aku kemas ke dalam box donat sejuta umat, ukurannya 27 x 18,5 cm. Nah, ini berisi 6 pieces donat reguler dan biasa aku jual dengan harga Rp30.000 atau bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Untuk resep donat kentang ini emang biasa aku pakai untuk jualan dan alhamdulillah selalu repeat order. Untuk resep ini termasuk resep donat kentang premium ya, karena pakai 2 telur dalam 250 gram tepung. Kalau mau lebih ekonomis, teman-teman bisa pakai 1 butir telur aja dan bahan cairannya cukup pakai air dingin, jangan pakai susu cair. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.